Sebelum mentalitas feodalistik menjadikan kasta dimaknai sebagai struktur kelas sosial, sebenarnya kasta merupakan struktur kelas kesadaran manusia. Orang yang sejak bangun tidur sampai tidur lagi selalu memikirkan dirinya dan hanya dirinya sendiri, dia disebut kaum sudra. Orang yang sejak bangun tidur selalu memikirkan kelompoknya, kepentingannya, keluarganya, dan golongannya, dia disebut kaum waisya. Sedangkan orang yang sejak bangun tidur sampai tidur lagi, sejak bangun tidur sampai tidur lagi, yang di dalam pikirannya selalu memikirkan negara, selalu memikirkan daerah, selalu memikirkan lingkungannya, dia disebut golongan kesatria. Dan orang yang sejak bangun tidur sampai tidur kembali, dia selalu memikirkan manusia, dialah Brahmana. Aku tertarik untuk membahas ini karena di dalam kesadaran manusia kita harus lebih sering melihat ke dalam. Jangan-jangan yang menjadikan kita tidak berkembang, tidak maju, juga tidak tenang adalah kesalahan-kesalahan meletakkan siapa yang seharusnya menduduki di posisi ini, siapa yang tidak seharusnya menduduki di posisi itu. Maksudku, ketika di dalam kelas kesadaran manusia dia tergolong kaum sudra yang selalu memikirkan dirinya, dia tidak boleh menduduki kedudukan seorang kesatria. Karena ketika nanti dia mendapatkan jabatan atau duduk di tempat-tempat penting itu, yang ada di pikirannya selalu dirinya sendiri. Begitu pula kaum waisya, dia hanya mementingkan kelompoknya, dia hanya mementingkan keluarganya dan lain sebagainya. Alangkah kacaunya ketika negara ini atau lingkungan ini itu dipimpin oleh yang selalu mementingkan keluarganya. Yang paling ideal dan harusnya demikian, negara atau lingkungan kita yang terkecil ini harus dipimpin oleh seorang kesatria. Seorang kesatria yang selalu memikirkan bagaimana lingkungannya bisa berkembang, yang di dalam pembicaraannya dia selalu meresahkan kenapa lingkungannya kok begini, kenapa tidak maju, kenapa jumut, kenapa kerumitan-kerumitan selalu membelenggu. Nah, orang yang punya karakter demikian mestinya satu persatu akan mendapatkan solusi, dan dia memang memikirkannya itu tidak karena ada tendensi, tidak ada karena pamrih, ya karena hanya tiba-tiba terfikirkan begitu saja, karena cintanya kepada negara, karena cintanya kepada lingkungannya. Idealnya memang harus demikian, seorang ksatria lah yang harus. Nah, seorang Brahmana itu di atas pemimpin, dia menjadi penasehat bagi suatu sistem kepemimpinan, dia menjadi pengayom bagi jiwa spiritual, dia menjadi oase bagi hati-hati yang gersang. Titik tekanku adalah aku membayangkan seandainya orang-orang kita ini, manusia-manusia kita ini mampu menyadari dirinya di posisi apa, dia punya kesadaran bagaimana, sehingga ketika meletakkan posisinya tidak akan menjadi kesalahan-kesalahan yang bisa berakibat terhadap orang lain. Selagi mentalnya masih demikian, kalau tidak sadar, dia tidak berat ketika menawarkan dirinya untuk berperan menjadi kesatria, tapi secara mental dia tidak punya mental kesatria itu. Maka karena kita jauh dari psikolog untuk memahami kesadaran manusia, jadi sebisa mungkin ayo kita baca diri kita masing-masing, baca diri kita ke dalam. Jangan tergesa-gesa untuk mengambil keputusan yang itu berkaitan dengan kepentingan umum.